Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini. Mari kita satukan hati dan naikkan pujian kepada Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Bagiku kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Bagiku kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawamu, ku membawa diriku
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawai hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, terima kasih selamanya. Kami mau menyembahmu, meninggikanmu, Yesus. Haleluya. Kami bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu, Yesus. Yesus. Haleluya. Mulia mata kaya lawase, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap bersyukur kepadamu, Yesus. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih. Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang setia. Engkau Yesus. Syukur, terima kasih, terima kasih. Kami tinggikan namamu, hanya namamu Yesus. Apapun bisa terjadi dalam hidup kami, tapi satu yang kami pegang dan kami tahu, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Rencanamu indah bagi setiap kami. Terpujilah Engkau. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang
tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan dan katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari yang diberkati Tuhan katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Oh, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela
kasih Haleluya Jesus, terima kasih. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar, sebab Engkau Allah kami. Engkau yang menggandeng tangan kami ketika setiap situasi menjadi tidak menentu. Tapi kami tahu pasti Engkau memiliki Allah yang dahsyat seperti itu. Terpujilah namamu Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sekali lagi percaya, katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari yang diberkati katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak
yang kau berikan, semua untuk kebaikan kami, semua untuk hidup kami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kau sempurna. Kau ajaib dalam hidup kami. Kau sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan. Segala ratap dan tangis kami akan menjadi kemenangan, karena Engkau berjalan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari bersama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari bersama katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari yang percaya dengan aku dan katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya mau kita penuh iman percaya, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku
janji-janjimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Kami percaya janji-Mu tak akan pernah lepas dari hidup kami Tuhan. Kemenangan akan kami raih Tuhan, dan sukacita-Mu akan penuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau mendengar Tuhan, dan kami juga mau melakukan firman-Mu. Berkaryalah atas kami, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Pak Andoko. Baik, Shalom. Suara saya bisa didengar? Oke, jelas Pak. Oke. Baik, malam hari ini kita berjumpa lagi. Malam hari ini Tuhan ingin sampaikan hal yang tiap hari kita alami ya, termasuk saya sendiri. Tapi yang dimana dari tahun ke tahun ya, itu selalu terjadi. Bukan saja sebagai kita orang-orang percaya, orang dunia pun juga mengalami hal itu. Mungkin judul slide bisa ditayangkan, Pastor David. Silakan. Jadi malam hari ini ada sebuah judul yang cukup menarik, Merdeka dari Rasa Khawatir. Kita semua tahu bahwa dunia dalam keadaan resesi. Negara-negara banyak mengalami kebangkrutan. Amerika yang begitu besar, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. PHK besar-besaran. Bahkan di Indonesia juga banyak yang melakukan hal itu juga. Kelihatannya dunia nggak sedang baik-baik saja. Dan semakin banyak orang-orang, tingkat rasa khawatirnya semakin hari semakin tinggi. Tentunya kita harus tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita benar-benar mengerti bahwa keadaan ini tidak mengenakan. Bisnis semakin tidak menentu. Pendapatan tidak semakin jelas. Omset nggak enak, cenderung turun. Gaji yang bekerja juga tidak dinaikkan oleh para bos yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini Tuhan ingatkan bahwa kekhawatiran atau khawatir itu bisa meruntuhkan iman. Khawatir ini bisa menjatuhkan iman kita. Dan satu hal yang harus kita tahu bahwa pekerjaan setan itu semakin hari semakin canggih. Jadi bukan hanya teknologi aja canggih ya. Seperti gambar-gambar ini saya semakin diperlengkapi makin canggih dengan langganan AI. Saya bisa memerintahkan AI, ChatGPT, tolong dibuatkan judul diisi dengan merdeka dari rasa khawatir dengan keadaan dunia dan yang begini-begini. Dia langsung keluar. Hanya hitung berapa detik, ya anggap aja 1 menit lah. Keluar. Berapa menit keluar judul. Dengan gambar yang cantik. Kita boleh pakai teknologi seperti ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga manfaatkan. Bahwa teknologi canggih kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi ketika kita membahas firman Tuhan, kita juga nggak boleh tanya AI. Itu membuat otak kita semakin tumpul. Tapi melalui kita belajar firman Tuhan, kita harus belajar Alkitab, menggali firman Tuhan, itu membuat kita belajar mengerti firman Tuhan.
AI bisa dipakai atau ChatGPT bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita menjadi tergantung dengan mereka. Teknologi boleh canggih. Mungkin kalau saya sekarang usianya tahun ini 65, ya, sepantaran dengan Pastor David, dia lebih muda. Berarti saya kelahiran untuk zaman baby boomers. Banyak orang-orang baby boomers mengoperasikan HP mengalami kesulitan. Bahkan untuk panggil Grab, ada yang nggak bisa. Kita harus semakin canggih. Kita harus belajar. Kita isi pengetahuan di dalam pikiran kita. Supaya kita terus tidak digerogoti dengan faktor usia kita yang semakin meningkat. Kita tidak makin muda, makin tua. Kita harus makin belajar. Tentunya bukan hanya belajar firman Tuhan, juga harus belajar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi di awal, saya dengar ada beberapa ibu, ya, ada terjadi masalah di dalam keluarganya terhadap suaminya, istrinya, anak-anak, dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan waktu, tadi worship leader juga sudah memujikan pujian bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Tapi bagaimana kita bisa meraih bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal? Dan pujian sebelumnya mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali kita memaksakan diri di dalam kehidupan kita, kita terburu-buru. Kata Raja Salomo di Kitab Pengkhotbah mengatakan pasal yang ketiga, semuanya itu ada waktunya. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan belajar tentang merdeka dari rasa kekhawatiran supaya kita bisa menang terhadap kekhawatiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, slide berikutnya, Pastor David, silakan. Mengapa seseorang seringkali cemas, seringkali khawatir, sudah berdoa, kemudian sudah lega pujian penyembahan, atau pulang dari persekutuan doa, khawatir lagi, cemas lagi. Sudah didoakan, sudah dijamah Tuhan, ketika bertemu dengan suami, dengan keluarga, timbul khawatir itu lagi. Artinya doa kita gagal. Doa kita nggak berhasil. Justru ketika kita didoakan oleh hamba Tuhan, siapapun hamba Tuhan itu, kita dikuatkan oleh hamba Tuhan, tentunya dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memampukan orang tersebut. Sehingga Bapak Ibu dikuatkan. Dan ketika pulang, pasti menghadapi kenyataan. Mungkin sakit, belum sembuh, seperti tadi ada ibu, ya. Mungkin harus cek ini, cek itu. Jangan putus asa. Hindari persungutan. Mulut ini bahaya sekali. Yosua sendiri mengatakan, Tuhan tolong mampukan mulut ini tidak menjauh dari Torahmu atau firman Tuhan. Karena aku sekeluarga menyembah kepada Tuhan. Itu yang di mana kita harus merindukan. Jangan sampai kita keluar ada persungutan. Ada protes. Ada memberontak. Itu semata-mata kita akan memberontak kepada Tuhan. Baik, slide berikutnya, Pastor David. Dan kemudian mengapa kecemasan atau kekhawatiran dapat terulang kembali? Dari misalnya seminggu yang lalu saya sudah khawatir. Terus minggu ini saya khawatir lagi, gitu. Nah, berarti Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita untuk belajar. Supaya kita melawan dengan memperkatakan firman Tuhan. Apa itu? Nanti kita akan belajar. Tentunya kita terus harus evaluasi. Kita harus memeriksa diri. Supaya kita belajar dari kesalahan dan dosa kita.
khususnya dalam kecemasan dan kekhawatiran. Berikutnya, Pastor David, slide berikutnya. Kita akan belajar ada beberapa orang yang di perjanjian lama juga mengalami kekhawatiran. Ini menarik sekali. Tokoh Abraham dan Sarah, ya, Abraham khawatir ia akan dibunuh oleh Abimelekh, raja, ya, karena Sarah yang cantik waktu itu. Jadi suruh nganggap bahwa Sarah itu adiknya karena takut dibunuh. Kekhawatiran itulah membuat Abraham jadi berbohong dan hampir-hampir membawa konsekuensi yang buruk bagi Abimelekh dan keluarganya. Itu pun Tuhan masih melindungi Abraham. Artinya, Tuhan memberikan kesempatan buat Abraham supaya jangan mengulangi kesalahan berbohongnya. Sama di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa ada kekhawatiran apapun, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, jangan diulangi lagi. Supaya Tuhan akan membawa kita di dalam pendewasaan dalam kerohanian. Kemudian yang kedua, Musa. Sekelas Musa, sosok di perjanjian lama, seorang nabi yang besar di sekian ribu tahun yang lalu. Musa pun mengalami khawatir. Ia nggak mampu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia merasa nggak layak. Dia nggak pandai berbicara. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang pertama, tidak memiliki kemampuan bagaimana untuk menghadapi Firaun maupun memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Sama di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa saat ini keluarga semakin kacau, anak-anak semakin dewasa, diingatkan suka membantah, diingatkan nggak mau nurut, malah ngeyel. Sebagai orang tua mulai dipusingkan. Mungkin sebagai kakek atau nenek mengingatkan cucu-cucu, kok ngeyel gitu ya zaman sekarang. Memang zamannya sudah berubah, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa seperti zaman dahulu. Zaman sekarang beda banget. Artinya apa? Zamannya udah berubah. Kita nggak bisa bergantung dengan anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita yang sudah menikah. Mereka sudah memiliki keluarga sendiri. Kita harus bisa mandiri. Tidak bergantung kepada mereka. Kemudian yang ketiga, Daud. Sosok muda. Di mana Daud yang khawatir nggak mampu mengalahkan Goliat pada saat itu. Tetapi ia percaya kepada Tuhan. Ia menyadari kekuatan dan kemenangan bukan dari dirinya, melainkan dari Tuhan. Akhirnya dia berhasil mengalahkan Goliat. Karena dia melihat seorang gembala. Di antara kakak-kakaknya, semua sebagai seorang tentara. Gagah perkasa. Badannya kecil. Tapi dia yang bisa menjatuhkan Goliat. Apapun masalah kita. Seringkali kita merasa kecil. Tuhan, aku sudah doa. Bahkan aku sudah puasa. Tapi Tuhan belum jawab-jawab. Kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa melalui surat atau kitab Salomo di pengkhotbah, semua ada waktunya. Kenapa Tuhan? Kalau dulu doanya bisa cepat, bisa dikabulkan. Sekarang kok lama Tuhan? Kadang-kadang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan sengaja dimolorkan sedikit. Kenapa Bapak Ibu? Supaya kita dewasa di dalam kerohanian kita. Supaya kita dibawa semakin hari semakin tekun. Dibawa semakin hari semakin tabah.
dalam menghadapi apapun ujian cobaan, semakin sabar terhadap apapun yang terjadi, supaya pendewasaan di dalam kerohanian ini bisa berhasil. Bahkan kita akan dibawa peningkatan di dalam kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan hal itu akan terjadi. Demikian pula Elia. Elia juga khawatir ia akan dibunuh oleh Isabel, ya, merasa sendirian, perjuangan mengalahkan nabi-nabi Baal yang jumlahnya ada 400. Tapi Tuhan sudah nyatakan masih khawatir. Bayangin, itu mereka. Berikutnya, Pastor David, slide berikutnya. Kita akan belajar di Yakub. Ketika Yakub sedih, ya, ini saya melihat di Kejadian pasal 42 ayat yang ke-36. Kamu telah membuat aku kehilangan anak. Yusuf telah tiada karena Yusuf waktu itu dibuang masuk sumur. Kemudian dia dijual ke pedagang dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa. Kemudian ceritanya Simeon juga ditahan supaya pulang, supaya mendapatkan Benyamin. Dan ini lagi merayu di pasal yang ke-42 supaya Benyamin bisa dibawa untuk menghadap kepada Yusuf. Dan ini perkataan Yakub ayahnya. Kamu hendak mengambilnya. Semua ini telah menimpa aku. Yakub ini egois. Tapi semua Tuhan izinkan dalam hidupnya. Sedih, sedih. Khawatir, khawatir yang berlebihan. Namanya seorang ayah. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami kehilangan seorang anak, pasti kita akan sedih. Beberapa tahun yang lalu saya kehilangan cucu saya yang ketiga. Yang pertama di anak yang sama, anak saya yang kedua keguguran, kemudian dia hamil lagi, sudah dilahirkan, sudah kelihatan bayinya lucu, tapi nggak sampai 1 hari ternyata dia ada kelainan jantung dan akhirnya meninggal. Nggak sampai 1 hari. Mukanya persis anak saya yang kedua. Kami bisa apa? Menangis. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tapi saya sebagai kepala keluarga, saya harus bisa mampu mengatasi. Meskipun saya juga sedih, saya harus menguatkan anak menantu saya dan anak saya. Dan puji Tuhan, anak saya sudah mulai pelayanan kembali sebagai worship leader. Itu yang harus kita terus tingkatkan di dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Itu yang dialami Yakub. Slide berikutnya, Pastor David. Bahkan Yakub di pasal yang ke-42 ayat yang 38 mengatakan, anakku itu tidak turut bersamamu. Dia menegaskan kembali, kakaknya telah meninggal, padahal enggak meninggal. Seringkali kita mereka-reka yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan belum bukakan untuk sekelas Yakub yang akhirnya berganti nama menjadi Israel, yang sekarang sudah menjadi negara Israel yang besar. Itu dimulai dari sosok Yakub yang memiliki iman seperti ini. Jika kecelakaan menimpa dia di perjalanan, mereka-reka. Bahkan maka kamu telah menjerumuskan aku yang ubanan ini ke dalam duka cita alam maut. Dia bilang sama anak-anak yang lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan tidak inginkan kita untuk kita bisa ngomel-ngomel seperti ini. Yakub ngomel-ngomel seperti ini, ngomel-ngomel sama Tuhan. Nggak terima sama Tuhan dengan keadaan yang seperti ini.
Kita tidak diizinkan untuk ngomel-ngomel seperti itu. Tuhan izinkan kalau kita melihat di pasal yang ke-42, di perikopnya kita melihat bahwa saudara-saudara Yusuf membeli gandum di Mesir karena terjadi kekeringan, tidak bisa ada panen gandum. Di situ, di tengah-tengah kesulitan itu ada pertemuan, ada proses pertemuan antara orang tua dan anak. Kadang-kadang kita nggak tahu dalam rencana Tuhan. Di dalam kesusahan pun Tuhan punya acara. Ini pun juga dikutip oleh Rasul Paulus di Roma 8:28. Apa yang terjadi itu demi kebaikan kita semua. Dan saya percaya pujian tadi juga sangat memberkati kita semua. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Slide berikutnya, Pastor David. Kemudian sekarang di perjanjian baru. Ada juga, itu si Petrus. Ceritanya nggak asing lagi. Ketika melihat Yesus, ya, terus kemudian karena ragu dia jatuh. Sekelas Petrus. Kemudian Timotius juga khawatir tuh. Tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin gereja. Kemudian Paulus menasehati untuk ini, itu, dan sebagainya. Dan yang terakhir Paulus sendiri. Dan Paulus ini satu-satunya rasul yang menulis cukup banyak di perjanjian baru. Masa sih di penjara nggak ditolong? Untuk sekelas Paulus, runtuh juga imannya. Baik, slide berikutnya, Pastor David. Matius menuliskan di pasal yang ke-634, oleh karena itu janganlah khawatir akan hari esok. Jadi besok nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin. Hari ini saja yang dipikirin. Sepanjang hari ini kita harus pikirkan untuk hari ini saja. Besok urusan besok. Karena Tuhan pasti tolong kita. Karena hari esok itu akan mempunyai kekhawatiran tersendiri. Ya kalau besok kita hidup. Ya kalau besok kita sehat. Kita nggak tahu. Di situ dikatakan kesusahannya cukuplah untuk satu hari. Sehari saja. Itu kalau dikaitkan dengan Matius 6:33, itu ada hubungannya dengan carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Cari dulu kerajaan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Tanggung jawab kita kepada Tuhan itu apa? Sudahkah kita mencari wajah Tuhan setiap pagi, bersaat teduh, membaca firman Tuhan, dengan doa-doa, dengan melakukan firman Tuhan? Seperti tadi di awal saya katakan bahwa Yosua bahkan ditegaskan oleh Rasul Yakobus di pasal yang kedua mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi artinya iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dari iman itu sendiri. Maka iman orang itu akan disempurnakan. Itu di ayat yang ke-22. Artinya apa? Kekhawatiran ini menjadi senjata bagi setan untuk meruntuhkan hati di dalam hati pikiran kita semua. Slide berikutnya, Pastor David. Kita melihat ada satu kejadian. Kalau tadi kita lihat bahwa Yakub seperti itu. Akhirnya Yakub sadar. Di ayat inilah, yaitu di pasal 43 ayat 14. Biarlah El Shaddai, Tuhan yang segala menjaga, memberikan kepadamu belas kasihan di hadapan orang itu. Padahal orang itu yang dimaksud adalah Yusuf. Dan dia melepaskan bagimu, saudaramu. Padahal yang dimaksud adalah Yusuf, anaknya sendiri. Yang lain dan Benyamin. Namun aku sekiranya aku harus kehilangan, biarlah aku kehilangan. Artinya apa? Dari perkataan Kejadian 43:14, Yakub bertobat.
Yakub pasrah. Yakub nggak egois. Yakub memikirkan seluruh keluarganya. Yakub dan anak-anaknya dan juga semua anak-anak menantunya, semua cucu-cucunya, supaya mereka bisa makan, tidak kelaparan. Di sini jelas melihat bahwa Yakub bertobat. Betul mengerti, menyadari bahwa dia tahu aku punya Tuhan yang luar biasa. El Shaddai. Mari kita belajar dari Yakub. Dan saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu campur tangan di dalam hidup kita. Makanya kita jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita akan gagal. Nabi Yeremia mengatakan di pasal yang ke-17, engkau akan terkutuk ketika mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Tapi ketika mengandalkan Tuhan, engkau akan berhasil. Slide berikutnya, Pastor David. Jika kita ingin bebas dari kekhawatiran, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa Tuhan nuntun seperti ini? Karena Roh Kudus bekerja hampir 2000 tahun sampai hari ini, Bapak Ibu. Ketika Yesus naik ke surga, itu kurang lebih tahun 33. Kurang lebih ya, tahun 33 Masehi. Jadi artinya kalau sekarang 2026, berarti 2026 dikurangi 33, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 1900 something, hampir 2000 tahun. Roh Kudus itu bekerja. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia mengirim seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan sampai hari ini, hampir 2000 tahun, Roh Kudus sudah bekerja. Seringkali kita menaruh Roh Kudus di samping kiri kita. Pikiran kita yang berjalan duluan. Kepandaian kita yang jalan duluan. Manusia kita yang jalan duluan. Karena tekanan di dalam pekerjaan. Karena iri hati. Karena kejengkelan. Karena hubungan keluarga yang tidak harmonis. Karena tidak ada pemberesan antara suami dan istri. Atau orang tua dan anak. Mungkin ada masalah keuangan. Utang yang belum beres. Sakit penyakit. Atau mungkin kerohanian yang bermasalah, yang tidak ada pertumbuhan, sehingga menumpuk itu kecemasan, kekhawatiran menumpuk dengan luar biasa. Belum lagi ditambah masa lalu yang penuh dengan hal-hal yang tidak enak. Itu yang mencuri damai sejahtera kita. Itu yang menguras kekuatan kita, membuat kita semakin terpuruk di dalam jalan-jalan Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang menghambat tujuan hidup kita, iman kita. Untuk itulah kita harus menyerahkan semuanya itu ke dalam jalan-jalan Tuhan. Dengan apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Taatilah apa yang dikatakan. Ketika berbicara tentang Roh Kudus, ya. Ketika kita berbicara dengan Roh Kudus, Yesus ada. Ketika kita bicara dengan Roh Kudus, Bapa juga ada. Jadi tiga menjadi satu. Itu esensi karena Tuhan kita echad, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dialah Roh Kudus memimpin hidup kita dalam segala perkara di dalam hidup kita. Jiwa kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Rasul Paulus sendiri menuliskan kepada jemaat di Filipi, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran ini akan menjaga hati kita semua, pikiran kita. Itu di dalam bahasa aslinya itu disegel, Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli apa-apa, kalau kan disegel ya. Kalau kita beli nggak disegel mana mau. Pak, ini nggak mau nih. Ini sudah segelannya lepas. Nah, ketika kalau kita diberkati, ketika kita beribadah, ada doa berkat oleh Bapak Gembala, dalam hal ini Pastor David, atau siapapun, itu Bapak Ibu disegel
dengan damai sejahtera supaya berkatnya tidak terlepas. Bijak dalam keputusan. Artinya, kalau belum dijawab masalah itu, bawa dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, bawa dengan doa seperti Pastor Lely tadi mengatakan, Ibu Gembala harus berdoa terus sambil menunggu waktunya Tuhan. Seperti WL tadi sampaikan. Kuat terus menghadapi tantangan, rintangan, dan harus perkatakan terus dengan iman. Karena firman Tuhan ini harus diperkatakan. Dan hidup ini harus bermakna. Memang nggak enak. Yesus sendiri sudah mengatakan harus memikul salib setiap hari dan menyangkal diri. Nggak enak, uang, nggak enak Bapak Ibu. Tapi kita harus lakukan itu semua. Kita harus jadi terang dan garam dimulai dalam keluarga kita sendiri. Kalau kita sudah mulai menjadi terang dan garam dalam keluarga kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Di luar keluarga kita, di gereja kita, di persekutuan doa kita, di mana-mana kita akan dipakai Tuhan. Dan tentunya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang indah dan luar biasa. Dan saya percaya dengan mengawali hari ini, malam hari ini, kita minta kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan pintu kasih karunia-Nya, belas kasihannya dengan limpah. Sehingga Tuhan akan menolong kita semua. Dan biarlah saat ini Roh Kudus juga bekerja kepada setiap pribadi yang mendengarkan malam hari ini. Tuhan sudah bekerja melalui Roh-Nya yang kudus, yang membisikkan di dalam hati pikiran. Bertobatlah, mulai taat, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Supaya semua beban-beban itu akan terlepas. Semua beban-beban hidup itu akan pelan-pelan lepas satu persatu. Dan saya percaya kuasa Tuhan dari dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, serahkan semua beban itu. Kalau sudah serahkan, jangan dipikiri lagi. Jangan kecewa lagi, jangan khawatir lagi. Jadi kalau ditanyain oleh suami, istri, anak, kalau belum dijawab doa-doanya, bilang saja, doa saya dalam perjalanan akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Katakan begitu. Jangan dijawab yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu akan membuat kita, iman kita jadi terpuruk. Itu kita sudah melakukan ketaatan, menjalani ketaatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dan kemudian yang terakhir, kita tetap bersyukur dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya rasa khawatir itu akan kita dimerdekakan dari rasa khawatir kemanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan akan beracara kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Pak David. Ya, tolong Cik Lydia yang tugas doa. Syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teguran untuk setiap kami Tuhan. Mengajar kami untuk tidak takut dan khawatir akan semua hal yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang merancangkan segala yang terbaik, yang terindah Tuhan dan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Bahwa iman kami makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Buat kami menaruh pengharapan kami hanya pada Engkau, berharap dan bersandar hanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan, Pak Andoko yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati beliau, berkati istri, anak, menantunya juga Bapak, semua yang diperlukan Tuhan sediakan ya Bapak. Terima kasih Bapak, juga berkati Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini hadir Tuhan, bergabung maupun tidak bergabung Tuhan, berkati Tuhan, jemaat Harvest Blessing dimanapun mereka berada Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan Tuhan, yang dalam masalah Tuhan sudah bukakan jalan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara Tuhan, yang tak mungkin bagi kami Tuhan, Engkau yang melakukan semuanya Tuhan, Engkau yang berperang ganti kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari Rabu
Engkau yang sendiri Tuhan yang memberkati Tuhan. Kirimkan Tuhan jiwa-jiwa yang baru dan jiwa-jiwa yang sudah lama tidak hadir Tuhan. Kau bawa kami Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Buat mereka rindu Tuhan. Buat pengharapan pada Engkau Tuhan. Buat iman mereka Tuhan kembali timbul Tuhan bahwa keselamatan itu hanya daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau ya juga memberkati ibadah hari Rabu Bapa. Biar Kau sendiri beracara Tuhan memuaskan setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang melawat Tuhan dari segala Tuhan eh, segala kekhawatiran, segala perekonomian yang tidak karuan ya Bapa, segala peraturan-peraturan pemerintah yang tidak menuntut Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengatur semuanya Tuhan. Kau yang memimpin Tuhan. Eh, Presiden kami sampai pejabat yang paling rendah Tuhan, berikan kesatuan hati, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia ini dan kota kami Surabaya Tuhan, dalam pelindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun Tuhan, Kau tempatkan Tuhan, kami percaya pelindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tolong Bayu. Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Tahun pengenapan janji Tuhan terjadi di 2026. Ibadah raya untuk hari Rabu 8 Juli tahun 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor David Lee, MPM, Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama dengan kami. Doa malam online akan diadakan di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama Pastor David Lee MPM. Selamat menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Handoko. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan yang disediakannya. Tuhan Yesus memberkati. Bakti sosial akan diadakan pada tanggal 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi ke Panti Werda Surya, Surabaya. Bagi yang mau donasi berupa sembako atau dana bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto, nomor AC 1030565807. Penerimaan terakhir di tanggal 5 Agustus. Persembahan pekerjaan Tuhan bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto dengan nomor AC 1030565807. Baik itu persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, dan juga pengembangan PD Harvest Blessing. Seluruh pembina rohani dan pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu hari Senin atau hari Rabu di minggu depan. Tuhan memberkati. Ya oke Bapak Ibu, kita akan akhiri pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah kerjakan malam hari ini. Begitu indah dan begitu spesial dan bawa kami untuk bisa merdeka dari segala kekhawatiran. Biarlah melalui renungan firman-Mu boleh membuat kami semakin dicelikkan dan kami boleh semakin percaya kalau Tuhan itu selalu menyertai, memberi kami kemampuan, kekuatan, meskipun masalah kami belum selesai, tapi tetap ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah dipermalukan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoko, pelayanannya, keluarganya, apa yang dibutuhkan, berkati dengan berkat-berkat yang terbaru di mana beliau berada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, mengangkatmu naik dan tidak pernah turun, dan membuat hatimu tenang, penuh damai sejahtera, karena kekhawatiran sudah dilenyapkan di hidupmu. Percayalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.